Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak B. Kali ini Pak B akan berbicara yang agak aneh begitu ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel Pak B semakin berkembang. Dan like, subscribe, dan komen itu gratis. Oke, agar Pak B semakin semangat untuk memberikan inspirasi-inspirasi yang positif, konten-konten yang positif. Karena sifatnya adalah untuk berbagi ilmu. Oke, kita mulai. Pak B akan berbicara tentang biaya beli rokok versus biaya beli emas. Nah, ya, jadi biaya beli rokok versus biaya beli emas. Oke. Nah, yang pertama adalah ada banyak pertanyaan kalau kita pada saat diskusi itu. Ada yang mengatakan kok merokok terus. Ya, ada yang menyanggah atau ada yang bertanya bahkan sanggahan atau cibiran dan sebagainya. Orang-orang yang tetap merokok. Nah, itu yang nggak merokok aja nggak bisa beli mobil, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak kaya, yang ngapain? Tetap aja kita merokok. Oke, itu adalah sanggahan atau pertanyaan atau pembelaan bagi orang-orang yang tetap merokok. Nggak masalah itu nggak. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas, nggak usah pakai emosi tapi pakai logika berjalan dan juga nanti diambil hikmahnya. Oke. Yang pertama kita asumsikan biaya beli rokok itu per hari 20.000. Kita asumsikan 20.000 saja lah, nggak usah 40.000, 2 bungkus dan sebagainya, usah 20.000. Mungkin satu bungkus itu 20.000. Atau mungkin beli apa tembakau dan sebagainya, tapi jatah 20.000. Kalau 20.000 per hari, kita hitung asumsikan 20.000 per hari, berarti satu minggu berarti 20.000 kali 7, 140.000. Kalau satu bulan berarti 4 kali 140.000, berarti 560.000. Satu bulan itu 650.000. Kalau satu bulannya itu 30 berarti 600.000. Anggap aja itu ya, anggap aja per minggu saja. Kalau 2 bulan berarti sekitar 1.120.000 atau kalau digabungkan 1.200.000. Itu sudah dapat 1 gram emas untuk hari ini. Bahkan sisa. Kalau bilang untuk tabungan dapat 1, berapa gram emas. Oke, kalau 12 bulan berarti berapa? 560.000 kali 12. Hitung-hitungannya adalah sekitar 6.720.000. Hitung di sini 6.720.000. Oke ya. Oke, kalau 5 tahun, nah ini 5 tahun hitungannya. Kalau 5 tahun Pak B hitung, coba hitung 5 tahun itu adalah 672.000 kali 5, sekitar 33.600.000. Udah dapat berapa gram? Katakanlah 1 gramnya 1 juta, sudah dapat 30 gram. Sisanya nggak masalah, biar mudah. Seandainya tiap 2 bulan dapat 1 gram, berarti dapat sekitar 30 gram dalam waktu 5 tahun. Kan keren. Kalau 10 tahun, nah ini 10 tahun aja hitungannya ya. Jadi misalnya orang mulai merokok umur 20 tahun, nanti 30 tahun punya apa? Kan begitu ya. Dari merokoknya saja loh, bukan dari yang lain loh. Ada yang lain kita nggak bahas. Dari yang merokoknya yang 20.000 yang tadi katakan tidak bisa untuk umroh, tidak bisa untuk daftar haji, tidak bisa untuk beli mobil, tidak bisa untuk macam-macam. Dalam waktu 10 tahun itu berarti 30 gram kali 2 atau 33.600.000 kali 2. Sekitar 67.200.000 rupiah, 67.200.000 rupiah. Atau kita gampangnya adalah dapat 60 gram emas. Oke, setelah 10 tahun pada saat mengumpulkan dari 20.000 terus sampai akhir tahun ke-10, katakanlah harga emas menjadi 1.500.000. Punya uang berapa? 1.500.000 dikalikan 60 gram, yaitu jumlahnya adalah 90 juta. Apa yang bisa digunakan untuk 90 juta? Daftar umroh, berangkat umroh bisa. Bisa digunakan untuk beli mobil, bisa, asal bukan mobil yang ukuran terbaru dan mobil yang ya masih lumayan bagus, 90 jutaan. Oke, bisa digunakan daftar haji, bisa. Bahkan kalau daftar haji 25 juta daftar haji cukup untuk 3 orang, bahkan tambah 10 juta lagi 4 orang. Bisakah ya? Kalau kaya tergantung tempatnya di mana. Kalau tempat di pedesaan punya uang 90 juta ya termasuk sudah kaya lah. Kalau punya perkotaan yang banyak orang-orang yang big boss kan
90 juta ya kecil. Tapi kan seperti itu. Jadi terbantahkan dengan sanggahan-sanggahan tadi. Jadi seperti itu para kaum milenial, itulah adalah contoh. Bisa kaya nggak? Bisa. Bentuk haji nggak? Daftar haji bisa. Bisa untuk umroh? Bisa. Bisa untuk beli lahan? Bisa. Apakah ada lahan yang 20 juta? Banyak. Apakah ada mobil yang 20 juta? Banyak. Ada. Kalau beli motor dapat berapa? Kalau dibelikan motor, kalau yang 18 jutaan dapat 5. Jadi kalau keluarganya 5 dapat, gara-gara tidak merokok atau berhenti merokok atau tidak merokok, uangnya dikumpulkan, punya motor 5 baru semua. Oke, sekarang keputusan di tangan Anda. Jadi untuk generasi milenial, kalian pelajari, pahami, praktekkan. Nah, terus nanti uang 90 juta itu kan gampang, atau kok gampang? Bukan gampang ya, berguna. Bisa digunakan untuk beli motor, bisa digunakan untuk sewa lahan atau beli lahan, sewa kios atau bahkan beli kios yang agak tidak di kota banget. Beli mobil untuk usaha atau bisnis dan sebagainya. Itu adalah dari tadi yang hanya 20.000 per hari. Jadi semoga bermanfaat. Ini tidak mengintimidasi, tidak apa-apa, ini hanya logika saja. Tidak perlu menolak. Kalau mau setuju ya silahkan setuju. Kalau mau mencoba, Pak B harapkan semoga Pak B doakan semoga sukses. Generasi milenial 20 tahun nanti 30 tahun kemudian punya seperti itu. Itu baru mengurangi atau tidak merokok untuk hal-hal 20.000 per bulan. Pak, kalau lebih dari itu misalnya kan bisa juga satu hari bisa, itu jauh lebih banyak hasilnya. Pak, kalau kurang dari itu ya paling sedikit lah, misalnya 17.000 dan sebagainya, kan paling selisihnya juga sedikit. Dihitung-hitung dalam jangka waktu yang lama loh, dalam jangka waktu berapa? 10 tahunan, jangan cuma 1 tahun, 1 tahun nanti uangnya tadi dikumpulkan, masukkan tabungan terus atau diberikan emas. Atau diberikan tabungan yang tidak perlu dipakai, pokoknya nanti sudah terkumpul beli emas, atau dimasukkan tabungan beli emas, nanti suatu saat akan dicarikan dalam bentuk emas. Seperti itu. Jadi ingat, yang berat itu adalah memulainya. Yang berat adalah komitmennya dalam jangka panjang, karena ini adalah jangka panjang. Jadi membeli masa depan dengan harga hari ini, dengan komitmen, konsisten, disiplin, niat yang kuat, tanpa ada rasa saya enggak dan lain sebagainya. Hilangkan seperti itu kata-kata orang yang bikin Anda tidak semangat atau toksik, itu hilangkan. Toxic people hilangkan. Mendingan Anda punya 2 teman atau 1 teman yang bagus daripada punya 10 teman yang toksik 8. Pasti akan mempengaruhi kehidupan Anda. Karena apa? Kehidupan kita itu ditentukan dari teman-teman kita yang selama ini bergaul. Kalau kita sering bergaul dengan orang sukses, yakinlah kalau kita belum sukses, cara berpikir kita berpikir orang-orang sukses. Kalau kita berpikir dengan orang-orang yang tidak baik, kalau kita tidak berbuat jahat pun, nanti karena kita adalah temannya, kita dapat suara yang atau anggapan yang tidak baik. Sama dengan ada perkataan bahwa orang yang berteman dengan penjual minyak wangi tidak beli pun akan ketularan wanginya. Sebaliknya orang yang berteman dengan pandai besi tidak ke situ pun akan terkena apinya, terkena debunya dan sebagainya. Itu adalah perumpamaan dari orang baik, berteman dengan orang baik dan berteman dengan orang tidak baik. Tentukan Anda, semoga ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, like, subscribe dan komen agar channel ini berkembang untuk konten-konten yang positif. See you next time.